Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kecianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, dikarenakan saat ini saya berada di Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan menunjukkan jejak sejarah kereta api lintas Rangkas Bitung menuju ke Labuhan yang masih tersisa di kota Pandeglang ini teman-teman. Seperti biasa saya akan membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan di Desa Kadomas ini teman-teman. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Setelah saya membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang, beginilah suasana siang hari di daerah Kadomas, Pandeglang, Banten. Suasana di sini sangat begitu cerah sekali. Waktu menunjukkan tepat pukul jam 12 siang dan suasana di sini itu sangat sejuk. Ditambah lagi cerah sekali teman-teman. Ini secara otomatis dapat membuat hati saya dan suasana di dalam kompleks perkampungan warga ini menjadi ceria dan cerah teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Seperti yang saya janjikan kepada kalian semua di video pembuka tadi, saya akan sesegera mungkin untuk menunjukkan kepada kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, yakni jejak sejarah kereta api yang sangat bersejarah di Provinsi Banten, yakni jalur kereta api Rangkas Bitung menuju ke arah Labuhan teman-teman. Saat ini saya tepat berada di depan rumah dinas pegawai kereta api, tepatnya tak jauh dari Stasiun Pandeglang, Banten teman-teman. Ya, di depan itu adalah rumah dinasnya. Jadi dulu ketika jalur kereta api ini masih aktif, para petugas dan pegawai kereta api pada saat itu tinggal di sini, dan setelah itu mereka dapat bertugas di Stasiun Pandeglang yang lokasinya tak jauh dari tempat saya berdiri ini teman-teman. Luar biasa sekali pemandangan yang berada di sini. Kita bisa menikmati suasana perkampungan warga yang sangat begitu indah, dan suasana di sini itu sangat begitu tentram teman-teman. Oh ya, jalur kereta api dari Rangkas Bitung menuju ke arah Labuhan itu dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen pada tahun 1906. Adapun latar belakang pembangunan jalur kereta api Rangkas Bitung menuju ke Labuhan itu dilatar belakangi untuk membuka akses di daerah terpencil dan juga untuk melayani angkutan barang serta penumpang, mengingat di Labuhan itu terdapat sumber daya alam berupa hasil laut yang sangat terkenal di Provinsi Banten ini teman-teman. Maka dari itulah pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api ini sepanjang kurang lebih 57 kilometer dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak menuju ke arah checkpoint terakhir, yakni Labuhan, Kabupaten Pandeglang, Banten teman-teman. Nah, di sini ternyata ada tandon air peninggalan dari masa kolonial Belanda terletak di belakang rumah penduduk ini teman-teman. Wow, luar biasa sekali, masih terawat hingga saat ini.
itu membuktikan bahwasanya masyarakat di Desa Kadomas ini sangat peduli bagi cagar budaya bangsa Indonesia tercinta kita, teman-teman. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kepada kalian semua, para penonton setia channel YouTube ini, tandon airnya, teman-teman, secara lebih dekat lagi. Inilah tandon air Stasiun Pandeglang, Banten. Masih tersisa. Jadi dulu ketika jalur kereta api ini masih aktif, airnya itu ditampung di sini, dan kemudian setelah ditampung itu siap untuk didistribusikan ke lokomotif uap sebagai bahan bakar utama di lokomotif uap pada saat jalur kereta api ini masih aktif dulu, teman-teman. Selain kayu bakar, batu bara, juga lokomotif uap membutuhkan air, teman-teman. Ini tingginya sekitar berapa meter ini dari posisi saya berdiri ini? Ya, sekitar 10 meteran lah, kurang lebih. Yuk kita lihat peninggalan lainnya di Kompleks Stasiun Pandeglang, Banten. Jalur kereta apinya masih tersisa di tempat ini, teman-teman, masih terawat di tempat ini. Ini suatu kebahagiaan yang hakiki bagi saya selaku pecinta sejarah kereta api dan bagi penonton setia channel YouTube saya yang suka tentang sejarah yang ada di negara tercinta kita, Republik Indonesia, teman-teman. Jejaknya masih ada. Ini jejaknya jalur kereta apinya. Nah. Yuk kita menuju ke arah Stasiun Pandeglang. Jadi saya berjalan ini dari arah Rangkas Bitung menuju ke arah Stasiun Pandeglang. Jadi lurus terus itu nanti bisa tembus ke checkpoint terakhir, yakni Stasiun Labuhan yang terletak di barat sendiri Provinsi Banten, dan terletaknya itu di bagian paling barat sendiri di Pulau Jawa, teman-teman. Itu stasiun non aktifnya itu di Stasiun Labuhan, itu stasiun paling ujung barat sendiri di Pulau Jawa. Nah, jalur kereta apinya masih ada, bantalannya juga masih lengkap di sini. Kalau yang sebelah sini itu bangunan baru, teman-teman, bukan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Nah, ini peninggalannya, corong air Stasiun Pandeglang. Jadi dulu lokomotif uap pada saat itu dari tandon air Stasiun Pandeglang tadi yang saya liput, dari tandon diairkan di sini. Kemudian di pipanya bagian atas itu airnya keluar dan lokomotif uap minum air, teman-teman. Corong air Pandeglang ini sudah dipreservasi oleh PT Kereta Api Indonesia, Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Banten, dan Indonesian Railway Preservation Society atau disingkat IRPS pada tanggal 30 Juli tahun 2022 silam. Wow, sangat bagus sekali di sini, teman-teman. Oh iya, selain tadi, teman-teman, itu tadi kan ada rumah dinas di pojokan itu. Lah, di sini juga terdapat rumah dinas
yang ukurannya besar sekali ini teman-teman. Peninggalan dari masa kolonial Belanda yang masih terawat hingga saat ini. Oh, jadi sampai situ ada lorong itu. Ada patok perumka di sini, teman-teman. Wih, bagus bener bangunannya ini. Kokoh tak tertandingi, teman-teman, bangunan rumah dinas ini. Dibangun menggunakan bahan-bahan berkualitas dan pilihan, teman-teman. Makanya kokoh hingga saat ini, teman-teman. Usianya sudah sekitar 100 tahun ini rumah ini, teman-teman, rumah dinas ini. Yuk kita ke stasiun Pandeglang. Inilah stasiun Pandeglang yang saat ini kondisinya sudah rusak dan atapnya itu sudah runtuh, teman-teman. Ya, imbas perkembangan zaman jadi begini. Padahal dahulu stasiun ini adalah stasiun cukup sibuk melayani angkutan barang dan penumpang di wilayah Banten, teman-teman. Ditumbuhi semak belukar di sini. Dan di dalam stasiun Pandeglang telah ditumbuhi oleh pohon pisang. Saya harus berhati-hati untuk masuk ke dalam stasiun Pandeglang ini. Ini kemungkinan jika kita melihat bagian sini, teman-teman, ini kemungkinan loket penjualan tiket pada saat jalur kereta api Langkas Bitung Lambuhan masih aktif dahulu, teman-teman. Ini bagian loketnya, sederhana banget, tapi bersejarah di Provinsi Banten, teman-teman. Oh ya, stasiun Pandeglang serta jalur kereta api nonaktif Rangkas Bitung Labuhan itu masih masuk di dalam wilayah daerah operasi 1 Jakarta, teman-teman. Di stasiun Pandeglang ini itu terdapat 3 jalur kereta api, teman-teman. Nah, bagian sini kemungkinan ruang kepala stasiun. Kusen-kusennya masih utuh hingga saat ini. Nah, ini jalur kereta apinya di belakang stasiun Pandeglang. Ternyata betul 3 jalur. Jadi jalur ketiga, jalur kedua, dan di situ ada emplasemen yang sudah tertimbun. Itu adalah jalur pertama yang dekat dengan stasiun Pandeglang. Nah, bagian sampingnya seperti ini, teman-teman.
Kalau kita mengarah ke arah sana lurus itu nanti sampai di stasiun Rangkas Bitung dan bisa juga tembus menuju ke arah kota Jakarta dan juga bisa tembus ke arah Merak melalui stasiun Rangkas Bitung, teman-teman. Jadi dulu hasil bumi andalan dua kabupaten, yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Banten, itu diangkut menggunakan moda transportasi kereta api, kemudian diekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok, teman-teman. Ada dua alternatif bisa namun sayangnya pada tahun 1984 silam, karena okupansi penumpang menurun imbas perkembangan moda transportasi lainnya serta sarana dan prasarana yang sudah tua, maka pada tahun tersebut perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PJKA menonaktifkan jalur kereta api Rangkas Bitung menuju ke arah Pelabuhan. Konon kabarnya jalur ini akan diaktifkan kembali. Mari kita tunggu update selanjutnya. Semoga diaktifkan kembali untuk mempermudah masyarakat menuju ke arah ibu kota dengan lebih mudah lagi, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini mengenai jejak sejarah kereta api di Pandeglang, Banten ini, teman-teman. Adapun salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kiranya video ini dapat memberkati kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Tetap terus jaga kesehatan, tetap terus semangat setiap hari, tetap terus cintailah negara Republik Indonesia ini, dikarenakan di negara Republik Indonesia ini kita ada, di negara Republik Indonesia ini kita dapat tumbuh berkembang, dan tentunya di negara Republik Indonesia ini kita dapat berbahagia. Tetap terus waspada jalan, keluarga Anda menuju rumah, dan terakhir dari saya Julius Kurniawan Kristianto dari Kadomas, Pandeglang, Banten melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.